Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Bramantio Parapat dengan NIM 2062201096 dan partner saya, Sarli, dengan NIM 2062201112 akan mempresentasikan yaitu tentang teori tingkah laku konsumen. Baik, langsung saja kita mulai. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen merupakan hal-hal yang mendasari konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Untuk barang berharga jual rendah, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan mudah, sedangkan untuk barang dengan berharga jual tinggi, proses pengambilan keputusan dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Secara umum, definisi dari perilaku konsumen adalah interaksi dinamis antara pengaruh dan kognisi, perilaku, dan kejadian di sekitar kita, di mana terdapat aspek pertukaran di dalamnya. Dari definisi umum tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat 3 faktor penting dalam definisi tersebut, yaitu perilaku konsumen adalah dinamis, lalu melibatkan interaksi antara pengaruh dan kognisi, perilaku dan kejadian di sekitar, dan adanya aspek pertukaran. Perilaku konsumen yang dinamis artinya bahwa seseorang individu konsumen, suatu komunitas konsumen, atau masyarakat luas akan selalu berubah dan bergerak sepanjang waktu. Hal ini berdampak tidak hanya pada studi perilaku konsumen itu sendiri, akan tetapi juga pada pengembangan strategi pemasaran. Lalu, perilaku konsumen yang melibatkan interaksi antara pengaruh atau afeksi dan kognisi, perilaku dan kejadian sekitar. Untuk memahami konsumen dan mengembangkan strategi pemasaran, kita harus memahami apa yang dipikirkan atau kognisi, apa yang dirasakan afeksi, dan apa yang mereka lakukan, serta kejadian sekitar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh apa yang dipikirkan, dirasa, dan dilakukan konsumen. Lalu adanya aspek pertukaran. Pendekatan teori tingkah laku konsumen. Perilaku konsumen bisa dilihat dari beberapa pendekatan, di mana pendekatan tersebut akan memberi jawaban tentang maksud dari perilaku konsumen. Ada 2 pendekatan terkait hal tersebut, yaitu pendekatan nilai guna utility kardinal dan pendekatan nilai guna utility ordinal. Pendekatan nilai guna kardinal adalah suatu daya guna atau nilai guna yang bisa diukur dengan satuan uang atau utilitas. Nilai guna tersebut memiliki tingkatan yang sesuai dengan subjek yang menilainya. Pendekatan memiliki asumsi bahwa sebuah produk yang memiliki kegunaan lebih bagi konsumen, maka itulah yang paling diminati. Untuk itu, pendekatan ini sering disebut dengan pendekatan dengan penilaian yang subjektif. 2. Pendekatan nilai guna ordinal. Berbeda dengan pendekatan kardinal yang memfokuskan kajian pada daya atau nilai guna suatu barang, dalam pendekatan ordinal, daya guna tidak 100% diperhatikan. Cukup diketahui dan konsumen mampu menyusun urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh ketika mengkonsumsi suatu produk. Dasar pemikiran dari pendekatan ini adalah semakin banyak produk yang dikonsumsi, maka semakin besar kepuasan yang didapat oleh konsumen. Dalam menganalisa tingkat kepuasan, pendekatan ini menggunakan kurva indifferent yang menunjukkan kombinasi atau campuran antara konsumsi 2 macam produk yang memberikan tingkat kepuasan yang sama, dan garis anggaran yang menunjukkan kombinasi antara 2 macam barang yang berbeda yang bisa dibeli oleh konsumen dengan pendapatan yang terbatas. Berbicara tentang pendekatan ordinal, pasti tak terlepas dari kurva indifference yang memiliki beberapa ciri, diantaranya yang pertama, memiliki garis miring yang negatif. Artinya konsumen akan mengurangi jumlah konsumsi terhadap suatu produk jika mereka melakukan konsumsi terhadap produk yang lainnya. Yang kedua, kurva cenderung menuju ke arah titik origin. Artinya hal ini menunjukkan adanya perbedaan proporsi jumlah yang harus ia keluarkan atau korbankan dalam upaya mengubah kombinasi antara jumlah masing-masing produk yang dikonsumsi. Yang ketiga, tidak akan ada saling perpotongan, sehingga konsumen tidak mungkin akan mendapatkan kepuasan yang sama pada suatu kurva indifference yang berbeda.
Sama halnya dengan pendekatan kardinal, pendekatan ordinal juga memiliki beberapa asumsi penting di dalamnya, antara lain konsumen yang bersifat rasional. Yang kedua, konsumen memiliki skala prioritas dalam menyusun produk yang akan dikonsumsi, mulai dari memiliki daya guna kecil hingga yang memiliki daya guna tinggi. Yang ketiga, konsumen memiliki sejumlah uang. Yang keempat, konsumen selalu berupaya untuk mendapatkan kepuasan maksimal. Yang kelima, konsumen selalu konsisten. Dan yang keenam, hukum yang berlaku adalah hukum transitif. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang kami dapat dari kelompok kami, kelompok 3, yaitu tentang teori perilaku konsumen, adalah proses yang dilalui oleh seseorang atau organisasi dalam mencari atau membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk atau jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Dan terdapat dua pendekatan untuk melihat perilaku konsumen, yang dimana pendekatan tersebut akan memberi jawaban tentang maksud dari perilaku konsumen, yaitu pendekatan nilai guna utility kardinal dan pendekatan nilai guna utility ordinal. Baiklah, sekian pemaparan dari kami kelompok 3, yaitu tentang teori perilaku konsumen. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tutur kata dan bahasa yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semuanya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera bagi kita semua.